أعد مرة أخرى وله معرفة. وله معرفة بالقراءات ومن أشهر كتبه التسهيل Ashhur atau ashar. Kalau والأشهر. ashhur itu jamak dari syahr bulan. Kalau ini di sini ashar isim tafdil dari syahir wa min ashhari. أحسن الله إليكم. ومن أشهر كتبه التسهيل والألفية والكافية، وهو ممن يرى الاحتجاج بالحديث في اللغة والتعبير Nah, بال والتعبير بالماضي في قال لإفادة تحقق الوقوع، ومثله أتى أمر الله، وكقولك جاء المطر وهو لم يأتي استبشارا. iya, bisa antum jelaskan teks yang dibaca. Kalau bisa untuk nanti bacanya satu kalimat langsung dijelaskan saja. Silakan diulang penjelasannya, terjemahan. Dan Ibnu Malik, beliau bernama Muhammad bin Abdullah bin Malik, dinisbatkan kepada At-Ta'i. At-Ta'i ini salah satu kabilah ya di Hijaz, ya, satu kabilah di Hijaz. Jadi beliau memang turunan ya dari bangsa Arab ya, walaupun hidupnya lahir di Andalusia ya, sekarang Spanyol, tapi tetap turunannya tetap darahnya darah dari Bani Ta'i ya, salah satu kabilah di Hijaz. Terus Kemudian beliau tumbuh atau Al-Jayani Yunash'atan, yaitu beliau tumbuh ya atau lahir ya di kota yang bernama Jayan ya. Jayan itu di Andalusia, salah satu daerah di Andalusia Spanyol ya. Ya Al-Jananiyu Nash'atan. Al-Jayaniyu Nash'atan. Terus kemudian di daerah Andalusi. ya Al-Andalusiyu ikliman ya. Jadi beliau adalah seorang Al-Andalusi ya secara ikliman ya, daerahnya. Di daerah beliau ya, ini di Andalusia. Terus Negerinya di Dimashqiyu Damaskus. daratan wa wafatan ya. Adapun kalau tempat tinggal beliau ya rumah beliau itu ada di Damaskus ya, dan Yes. beliau juga wafat di sana pada tahun 672 Hijriah ya, dalam usia wa huwa ibnu khamsatin wa sab'ina aman, yaitu beliau berusia 75 tahun. Terus Beliau adalah seorang imam dari salah satu dari imam-imam bahasa Arab. nah Beliau memiliki di dalam ilmu nahwu kitab-kitab yang mulia yang ditulis diterbitkan. ya yang ditulis Muharrarah yaitu salah satu karya yang memang ditulis, diterbitkan ya, dan memang sangat akurat ya. Kitab-kitab beliau sangat bagus sekali dalam bidang ini. Terus Sahibu Tajdidin, beliau pembaharu. wasahibu tajdid ya, itu artinya adalah seorang pembaharu ya. Sahib itu pemilik ya, tajdid pembaharuan ya, pemilik pembaharuan maksudnya seorang pembaharu. Terus Soalan Dan Ustaz, fi ayyi syai'in, pembaharu dalam bidang nahwu atau nahwu, dalam nam dalam bidang nahwu, dalam nam bidang pengajaran ilmu nahwu, penyusunan ilmu nahwu, dan juga beliau mentarjih pendapat-pendapat dari kalangan nuhat ya, ahli nahwu, baik yang dari akan kalau nahwu ada dua madhab ya, nam Kufah dan Kufah Basrah. Basrah. Nah beliau nanti di kitab ini ya, khususnya di kitab Alfiyah, beliau memang tidak apa namanya fanatik kepada Cuma salah satu madhab. Beliau ijtihad murni ya, beliau seorang mujtahid, seorang pembaharu ya, baik dari sisi metode penyampaian, penyusunan ilmu nahwu ataupun dari sisi ijtihad beliau nanti. Jadi nggak ngeblok ke salah satu dari dua mata baik Kufah ataupun Basrah. Lanjutkan. Assalamualaikum. dan beliau juga berilmu dalam ilmu qiraah. Ya, walahu ma'rifatun bil qiraat. Beliau juga pakar ya dalam ilmu qiraat, yaitu tetap terkait dengan bacaan-bacaan Al-Qur'an ya. Dan memang banyak dari kalangan para ahli bahasa ya, itu memang
berspesialisasi juga di bidang qiraat ya. Banyak sekali tokoh-tokoh bahasa memang spesialisasinya di samping di bahasa, mereka juga fokus pada pembahasan qiraat. Ya itu udah umum biasa. Terus Dan di antara kitab-kitabnya yang paling terkenal adalah kitab At-Tashil ya Tasil, terus. dan Alfiyah Ibnu Malik, kemudian Al-Kafiyah. Nah, ya ini kitab-kitab yang beliau paling terkenal ya, yang sering dikaji oleh kita ya di Al-Alfiyahnya, ya yang merupakan ringkasan dari Al-Kafiyah. Jadi Ya, itu Alfiyah Syekh. ini merupakan ringkasan dari kitab Al-Kafiyah. Kalau Al-Kafiyah sampai 3.000-an bait. Kemudian beliau sederhanakan, kemudian ringkas-ringkas ya sampai menjadi 1.000 bait yang kita pelajari ini jadi lebih simple ya. Walaupun secara muatan ya ini sama saja ya. Beliau berusaha untuk merangkum ya dari karya beliau Al-Kafiyah menjadi Al-Alfiyah. Silakan. Dan beliau termasuk di antara orang yang berpendapat kehujahan hadis Ya, dalam dia di antara orang yang berpendapat apa namanya untuk berhujah dengan hadis ya dalam masalah bahasa. Karena sebagian ulama nahwu itu tidak menjadikan hadis itu sebagai istidlal, sebagai pendalilan untuk dalil-dalil bahasa. Jadi mereka hanya mengambil dari syair-syair Arab ya, jahiliyah, kemudian dari Al-Qur'an diambil, tapi untuk hadis enggak. Ini sebagian ulama ahli bahasa nggak beristidlal ya untuk membuat kesimpulan atau kaidah-kaidah bahasa, menyimpulkan kaidah bahasa, itu sebagian ulama nggak mengambil dari hadis. Tapi tidak dengan Ibnu Malik rahimahullah, beliau tetap berhujah dengan hadis. Nah ini pendapat yang kuat ya, hadis tetap dijadikan sebagai rujukan dalam ilmu lughah, ilmu bahasa. Nah ulama yang tadi tidak menjadikan hadis sebagai tidak menjadikan hadis ini sebagai hujah ya, itu bukan karena merendahkan hadis, bukan ya. Tapi karena ada anggapan bahwasanya hadis-hadis ini banyak diriwayatkan oleh non-Arab. Banyak diriwayatkan oleh non-Arab sehingga mereka khawatir ya kalau kita berhujah dengan hadis ini nanti kaidahnya nggak akurat begitu. Nah ini dibantah oleh ulama yang lain, oh ya tidak demikian. Ya hadis meskipun betul banyak perawi-perawi ahli hadis itu non-Arab, tapi dari sisi kemampuan bahasa mereka sempurna. Kemudian juga rata-rata perawi hadis itu kan dengan hafalan. Jadi menghafal perkataan hadis itu ya dari satu rawi ke rawi yang lainnya emang lewat hafalan, sebagian lewat tulisan, sehingga berdasarkan hal tersebut ya, maka hadis bisa dijadikan sebagai hujah untuk menyimpulkan kaidah-kaidah nahwu. Nah, ini yang dikuatkan oleh Ibnu Malik ya untuk menyusun kaidah-kaidah nahwu dan sudah dimaklumi ya bahwasanya kaidah-kaidah ini kan munculnya memang berdasarkan penelitian ya. Penelitian terhadap kalam Arab ya. Baik syair-syair jahiliyah ataupun Al-Qur'an itu nanti dipakai sebagai penelitian untuk menyusun kaidah-kaidah. Makanya muncul ada mazhab Kufah ya, mazhab Basrah itu karena perbedaan ijtihad tadi. Ya, walaupun ya meskipun ada perbedaan-perbedaan demikian ya, tetapi kesimpulan nanti kalau kita sudah pelajari biasanya hanya perbedaan tinjauan atau perbedaan kaidah, tapi tetap kesimpulan akhir ya sama dalam memahami teks-teks Arab. Ya, silakan dilanjutkan. Assalamualaikum. Kemudian beliau juga berpendapat tentang ungkapan dengan menggunakan fi'il madhi pada qala untuk memberi faedah terwujudnya peristiwa. Ya, kepastian terjadinya sesuatu ya. Li'ifadati tahaqquqil wuqu'. Jadi di sini Ibnu Malik pada awalnya kan mengatakan qala Muhammadun. Ya, bukan mengatakan yaqulu Muhammadun tidak, tapi qala Muhammadun menggunakan fi'il madhi di sini beliau mengungkapkan dengan fi'il madhi itu ya untuk memberikan faidah tahaqquqil wuqu', yaitu bahwasanya apa yang akan dikatakan oleh beliau Ibnu Malik itu benar-benar memang akan terwujud. Makanya sebagian ulama berpendapat Alfiyahnya Ibnu Malik ini itu sudah tertulis sebelum beliau menulis Muqaddimah. Jadi sudah menyusun Alfiyahnya baru beliau menyusun Muqaddimah. Makanya qala Muhammadun huwa Ibnu Maliki telah berkata Muhammad Ibnu Malik. Maksudnya
apa yang akan beliau katakan memang sudah tertulis. Baik tertulis memang sudah disusun lewat tulisan kertas gitu ya, atau memang beliau menyusunnya untuk sekedar diingatan saja. Jadi menyusun bait-bait ini lewat ingatan. Dan ini para ulama sudah biasa ya, ulama-ulama zaman dahulu mereka bahkan bisa membuat bait-bait syair itu secara mendadak ya. Seperti Ibnu Taimiyah rahimahullah itu ketika bantah-bantahan bisa membantah lewat syair secara spontanitas. Itu karena kemampuan bahasa mereka yang memang sudah sangat-sangat luar biasa ya, sehingga bisa menyusun dengan mudah. Ini juga sama ya untuk Ibnu Malik ya. Apakah ditulis dulu ya atau lewat ingatan wallahu alam, tapi yang jelas beliau mengatakan qala Muhammadun itu memang memberikan tadi kepastian bahwasannya apa yang beliau katakan, apa yang beliau susun itu memang benar-benar sudah terwujud begitu. Pasti adanya. Lanjutkan. Seperti pada firman Allah, ata amrullah. Ya, wa mithluhu ya, dan semisal itu adalah ata amrullah ya. Ata amrullah. Di sini kan ata artinya apa? Telah datang ya. Telah datang itu menggunakan fi'il mati di sana ya. Ata amrullah ya. Ata amrullah. Nah, ini ata di sini kan sebenarnya amrullahnya ini kan belum datang ya. Nanti gitu. Tapi di sini Allah menegaskan ata amrullah itu untuk menunjukkan apa? Tahakkukil wuku' tadi, yaitu sesuatu yang pasti terjadi. Ya. Kemudian wakakaulik dan semisal ucapanmu ja'al mator, ya hujan telah datang. Ja'al mator, wa huwa lam ya'ti, padahal hujan ini belum apa? Belum datang, belum turun. Ini sebatas untuk apa? Istibsyaran, untuk memberikan kabar gembira. Ya, boleh kita misalkan lihat mendung ya, terus kita ngomong pakai fi'il madhi ja'al mator. Telah datang apa? Hujan. Hujan telah tiba. Kalau itu maknanya adalah hujan akan tiba. Tapi karena sudah ada tanda-tanda yang sangat kuat, kemudian kita menggunakan nanti ja'a. Ya, bukan yaji'u tapi ja'a. Beda kalau yaji'ul matar. Ya, hujan akan datang. Tapi untuk penegasan ja'al matar, untuk salah satu tujuan adalah ibtisyaron, yaitu memberikan kabar gembira. Lanjutkan. Yang lain silakan barangkali mau membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Coba saya mana ke atas. Coba ya. Lanjutannya ya Pak, lanjutannya. Oh, lanjutannya belum bisa Tad. Aduh ya. Oh, lanjutannya. Ya udah Pak, buat antum lah diulang lagi ya, nggak apa-apa. Apaan Tad? Balik lagi dah ke atas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Ibnu Maliki qala, wah nggak kelihatan, kitabnya belum ada. Qala Muhammadun, berkata Muhammad, huwa Muhammad ibnu Malik, putra Pak, coba Pak baca Arabnya saja Pak. Terjemahnya cukup tadi saja. Siap. Yang pertama. Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki ahmadu rabbiyal khairu maliki musallian ala nabil mustafa wa alihil mustaqbilin syarafa. Arafa mu'allifu binafsihi inda syuru'ihi bimandumatihi mubtatahatan bihamdillah muftatihan bihamdillahi wassalati wassalami ala nabil mustafa sallallahu alaihi wasallam. Wabnu Malik Muhammadun bin Abdullah bin Malik at-Ta'i nisbatun al-Hanani al-Janani nasy'atan al-Andalusi iqliman Adam Syaqi darotan wawafatun amun ya saya koreksi ya Pak, baca dulu aja Pak. Ya. Amun isna 200 afwan. Lanjut aja dulu. Isnami atin wasab'atun Udah Pak, kalau susah lanjut aja Pak, terus Pak. Jadi ya, bahwa khamsina wa sab'atun aman imamun min a'immatil arabiyati lahu fin nahwi kitabun jailatun muharraratun wa sahibut tajdidun walahum ma'rifatun bil qiraati
wa min asyhuri kitabihi at-tashil wal alfiyah wal kafiyah wa huwa mimman yarol tijaji bil hadisi bil logoti wa ta'biri bil madi fi qala li ifadati tahqiqil wuqu'i wa misluhu ata amrullah wa qauluka ja'al mataru wa huwa lam ya'ti istibsyaron. Ya. Afwan. Misalnya nanti kalau kitabnya sudah ada ya Pak, yang tidak tahu bisa dicoret-coret ya Pak ya. Nunggu Siap. dulu kitabnya belum ada. Ya. Silakan yang lain untuk membaca ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini Izin suaranya mau coba. wajahnya di store kan? Tadi Ustaz. Kalau bisa mah semuanya wajahnya di store kan ini biar kelihatan hadir ini ya. Bukan Zoom-nya aja yang hadir, orangnya nggak ada ini. Bentar. Silakan. Nah, Kecuali Ustaz. Ahmad ya. Abu Ihsan. Itu Abu Ihsan harus buka itu. Anda nggak Buka kebuka wajah Ustaz. aja ya. Silakan Abu Adia. Walhamdulillahi. Nah, walhamdulillahi wasofahu bil mahamidi wa dzakarahu bi wasfuhu bil mahamidillahu. wasfuhu bil mahamidillahu wa dzakarahu bi sifatil kamali Wa zikruhu wa zikruhu bi sifatil kamali wal ifdali. Nah, langsung diterjemah saja. Dan memuji Allah, menyifatinya dengan segala pujian untuknya. Kemudian menyebutkannya dengan sifat keutamaan, sifat kesempurnaan dan keutamaan. Ya, jadi wasfuhu bil mahamidillah itu adalah, jadi beliau Ibnu Malik rahimahullah itu mensifati ya dengan pujian-pujian kepada Allah tadi, pada Ahmadu Rabbillah. Ya, itu pujian. Kemudian beliau juga menyebutkan tentang sifat-sifat kesempurnaan ya dan kebaikan. Khairu maliki, ya sebaik-baik yang memiliki. Ya, terus setelahnya apa? Kemudian Tambahan, menyebutkan tambahan. Yang mana? Kalau hamdu disertai dengan ta'zim dan mahabbah. Ya. Karena di kitab ini nggak disebutkan. Ya, betul. Hamdu. Jadi, Sementara kalau yang tanpa tanpa ta'zim dan mahabbah, madhu. iya, betul. Jadi kalau hamd itu tadi ya pujian ya disertai dengan adanya pengagungan ya, Beda dengan yang yang hamdun. Pujian. Ini hamdun yang sana ya, atau apa satu lagi tadi madhun. Madhu. Ya, madhun. Kalau madhun nggak harus ada pengagungan ya. Nggak harus ada pengagungan. Tapi kalau hamd ini memang disertai dengan adanya pengagungan ya, ta'zim. Terus apa Ustaz? Jadi maksudnya pujian disertai dengan pengagungan gitu. Iya, makna dari hamd ya, hamd. Ustaz. Kemudian menyebutkannya dengan sifat-sifat kesempurnaan dan keutamaan. Iya. Wal ali inda wal alu inda ittiranihi bil ashabi yuradu bihi ma'nan khasun. Iya, apa artinya? Jadi menjelaskan definisi al-al ya. Al-al itu keluarga. Iya, tapi di sini nanti lagi menjelaskan apa makna daripada wal-al. Kan tadi disebutkan ya musalli ala nabiyil mustafa wa alihil mustakmilina syarafa. Wa alihi. Ali. Nah, itu yang akan dijelaskan wal-alu. Cuma kan alnya dikasih alif lam itu jadi wal-alu. Baitun al-baitu begitu. Dan inda iktironihi yang menyertai inda itu ketika menyertai sahabat-sahabat bukan demikian. Maknanya bukan demikian. Coba yang lain. Makna inda iktiranihi bil ashab yuradu bihi ma'nan khas.
Dan makna keluarga ketika disandingkan dengan para sahabat, dengan Iya, betul. sahabat-sahabatnya, maka makna yang diinginkan adalah khusus. Nah, Ya, betul. Jadi awal al ini ketika disandingkan nanti dengan ashab, ashab itu yang dimaukan dengan ungkapan tersebut adalah makna khusus. Apa yang dimaksud makna khusus di sini? Wahum qarabatuhul mu'minuna al-adnauna, yaitu mereka lah kerabat-kerabat yang paling dekat yang mukmin. Jadi kerabat-kerabat yang paling dekat dengan Nabi yang mukmin. Itulah yang kita sering dengan terjemahan apa? Keluarga. Ya kan? Keluarga. Paham ya di sini ya. Wa idzan farada kana ma'nahu bihasabi maqsudil mutakallim. Dan apabila disebutkan secara tersendiri ya, maka maknanya itu sesuai dengan maksud dari si pembicara. Jadi kalau nanti menyebutkan secara tersendiri kayak tadi itu ya, walil mustaqmilina syarafa. Nah, nanti maknanya tergantung niat atau maksud dari si pembicara. Li'annahu yutlaqu ala ashabihi wa ala atba'ihi. Karena kata-kata al ini ya, itu terpakai untuk makna ashab, juga terpakai untuk makna atba', yaitu para pengikut. Jadi kalau kita sering muqaddimah ya, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala alihi wa sahbihi. Nah, kalau di sana jelas ya, ada wa ali wa sahbihi, ali di sana pasti apa? Keluarga. Keluarga. Karena setelahnya ada wa sahbihi ya. Sahbi itu jamak ya, ashab sama dengan ashab. Karena disebutkan di sana ada dua di sana, berarti al maknanya apa? Keluarga. Nah, kalau di sini kan disebutkan enggak apa namanya ashabnya tidak ada, ya kan? Shallallahu ala nabiyil Mustafa wa alihil mustaqbilin asyarafa. Nah, wa alihi di sini enggak disebutkan. Ya, sehingga nanti ini maksudnya adalah tergantung si mutakalim tadi. Ya, walaupun kalau kita apa namanya kita pakai makna umum ya di sini lebih cocok dengan makna atsba, yaitu para pengikutnya. Jadi sembari bersolawat kepada Nabi yang terpilih dan kepada pengikut-pengikutnya yang telah menyempurnakan kesempurnaan, yang telah menyempurnakan kemuliaan. Nah, ini makna yang salah satu tinjauan ya dari salah satu pensarah dari Alfiah demikian. Ya, tapi kalau misalkan mau dimaknai keluarga pun itu ya nggak ada problem. Tapi lebih baik kita pakai makna umum saja, yaitu pengikut-pengikut beliau. Karena kalau pengikut ini itu sudah tercakup keluarganya. Tapi kalau keluarganya tidak mesti mengharuskan yang bukan keluarga. Jadi cakupan pengikut ini lebih luas. Ya. Kemudian wasyurafa bidomishini. Ya, wasyurafa itu bisa dengan mendomah shin ya, dibaca syuraf. Ya. Itu nanti jam'us syarif. Itu adalah jamak dari kata syarif. Ya. Kemudian juga au dibaca asyaraf. Asyarafu bil fathi ya, dengan memfathah. Ya, bukan wasyurafa tapi wasyarafa. Nah, ini yang sering dihafalkan ya di matan-matan alfiyah ya, kalangan ahli tahqiq untuk alfiyah rata-rata ya membacanya dengan asyarafa wa alihil mustaqbilin asyarafa. Ya, tapi ini enggak begitu problem lah ya. Itu wa abisyaraf ya bil fathi wa huwal aula, dan ini yang lebih lebih utama kata pensarah di sini. Wa inna mastakmalu syarafa bil Islam, dan mereka ya menyempurnakan ya syaraf kemuliaan itu hanyalah dengan Islam. Ya, pada halaman yang setelahnya. Ya, lanjutkan yang setelahnya, bait yang setelahnya wasta'inullah fi alfiyah maqasidun nahwi biha mahwiyah. Silakan. Yang mau mensyarah silakan. Kalau bisa nanti ya untuk mulai pekan selanjutnya sudah ada bukunya, antum sudah pelajari, jadi pas di kelas tinggal tunjuk-tunjuk saja, semuanya bisa presentasi walaupun dengan bahasa yang sederhana lah ya. Yang penting sudah bisa membaca dan menerjemah. Silakan yang lain, kita tunggu.
Ana i'rab aja ya Ustadz ya, Oh insyaallah. iya boleh, silakan. Pokoknya yang mau ngasih faidah ini boleh lah. Silakan. Insyaallah. Bismillah. Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki. Qala fi'lu madin mabni 'alal fathi la mahalla lahu minal i'rab. Muhammadun fa'ilun marfu'. Huwa mubtada. Ibnu khobar wa huwa mudhaf. Malikin mudhafun ilaih. Di sana juga ada pendapat lain yang menyatakan bahwa jumlah huwa ibnu Malik itu jumlah tafsiri fi mahalli nasbin hal. Jadi untuk lebih menekankan bahwa Muhammad itu adalah ibnu Malik. Allah taala alam. Kemudian Ahmadu fi'lun mudhari. Rabbi mansub ala ta'zim. Karena kalau pemantasan, karena kalau Allah tidak Ya, pantas disebut betul. sebagai maf'ul bih. Ya. Untuk untuk maf'ul bih ya, istilah maf'ul bih ini ya khusus ya untuk lafdzul jalalah Allah itu biasanya di i'rabnya mansubun ya ala ta'zim. Jadi dinasab sebagai bentuk keagungan saja, enggak dikatakan maf'ul bih ini sebagai bentuk adab saja. Tapi secara i'rabnya memang sama ya, maksudnya adalah dinasab sebagai objek. Kalau ini pola ini dipakai untuk yang selain lafaz jalalah ya, selain lafzul jalalah. Silakan. Kemudian Lanjutkan. sedikit tambahan, beliau menggunakan kata Rob karena sesudahnya beliau akan meminta pertolongan. Jadi beliau Ya. tidak menggunakan kata ilah. Kata ilah, Beliau betul. menggunakan kata Rob. Kemudian Allah bisa di-i'rab sebagai ataf bayan maupun badal dari Rob. Iya. Kemudian khaira dia mansub karena ada amil yang mahdzub yaitu amdahu. Khaira. Walaupun yang lainnya bisa menjadikan sifat bagi Allah. Iya. Wa huwa mudhaf. Maliki mudhafun ilaih. Musallian hal. Betul. Summa ala nabi jar wa majrur muta'alliq bi musallian. Al-Mustafa na'tun lin nabi. Summa al-wawu ataf. Mantap. Alihi. Nah, ini ada dua ini nih. Alihi bisa maktub kepada nabi atau juga sebagai na'tun dari an-nabi. Kemudian al-mustakmilina. La haula wala quwata. Al-mustakmilina ini na'tun li ali. Nah, Kemudian kalau kita bacanya syarafa maka dia maf'ul bih dari al-mustakmilina. nah. Kalau dibaca syurafa maka dia na'tun dari al. Iya. Nah, entah Karena ya Ustaz. mustakmilina itu kan isimnya isim apa? Isim fa'il ya, itu Isim bisa fa'il. beramal dengan amalan fi'il ya, makanya asyarafa ya bisa jadi maf'ul bih begitu. Jadi nggak ada fi'ilnya di sini, cuma isim fa'il ya. Isim fa'il yang beramalan dengan amalan fi'il. Terus Entah ya Ustaz yakfi. Ila syarafa. nah, berarti ini selanjutnya ya, siapa yang mau mensyarah ini? Masih pada diam. Baki rubu daqaik. Insyaallah rubu sa'ah. Insyaallah. Masih panjang waktunya. Sudah 15 menit. Ini nggak ada yang mau ini. Ustaz Abdul Majid ya, silakan. Ada orangnya enggak ini, Ustaz? Hadir ya, antum suruh baca ini. Ustaz Abdul Majid. Gak ada gambarnya, gak ada suaranya. Pak Deden coba. Pak Deden. Siapa? Ada ya? Mana? Pak Deden ada. Ada? Coba silakan. Ini lebih mudah kok sekarang. Biar semua aktif ya. Pak Deden coba insyaallah. Karena Wasain. cuma nemenin antum ini. Bentar. Biar mandiri ya di rumah baca-baca dulu.
Insya Allah dibenarkan kalau ada kekeliruan. Ana coba lagi dikit Ustaz. Boleh silakan. Wasta'inullah fi alfiyah. Wa asta'inullaha fi alfiyah maqasidun nahwi biha mahwiyah. Aku memohon pertolongan kepada Allah untuk alfiyah Nah, fi alfiyah itu maknanya ya, dalam menyusun nadom alfiyah. dalam menyusun alfiyah. Iya, begitu. Tujuan nahwu yang dengannya Ya, maqasidun nahwi biha mahwiyah. Antum untuk nerjemah ini pahami satuan-satuannya ya. Arti dari kosakata satuan-satuannya, maqasid itu jamak dari maksud, artinya maksud-maksud ya. Jadi maksud-maksud nahwu itu biha mahwiyah, terkandung. Mahwiyah itu apa? Terkandung ya, biha di dalam alfiyah. Ya, kalau kita terjemahkan bebas ya, alfiyah ini mengandung ya maksud-maksud dari ilmu nahwu atau mengandung pembahasan-pembahasan ya dari ilmu nahwu. Terus tuqarribul aqsa bilafzin mujazi. iya, apa itu? Mendekatkan sesuatu yang jauh dengan lafadz yang ringkas, mujaz. Nah, ini nanti di alfiyah itu unik sekali ya, banyak kaidah-kaidah ya, itu nanti langsung masuk di contoh misalkan ya. Jadi sangat-sangat menarik, nanti ada ungkapan-ungkapan yang sangat ringkas tapi itu maknanya itu sebenarnya panjang begitu ya. Makanya di sini disebutkan tuqaribul aqsa bilafdzil mujazi, mendekatkan sesuatu yang jauh yang nanti rumit-rumit tapi cukup diungkapkan dengan lafadz yang ringkas. Terus wa tabsutul badla bi wa'din munjazin. Munjazi ya, nggak boleh tanwin di akhir bait. Biwa'din munjazi. Munjazi. Ya, dan memberikan atau membentangkan, meluaskan pemberian dengan janji yang ditepati. Ya, yang ditepati. Ya, ditepati. Nah, ini nanti alfiyah di sini ya memang sangat unik sekali ya, karena memang belum ada buku-buku yang lain ya yang bisa menghimpun ilmu nahwu secara mendalam dengan ungkapan-ungkapan yang ringkas. Ya, karena saking ringkasnya makanya sarah-sarah kitab ulama sampai panjang-panjang itu. Ada yang sampai 6 jilid ya. 4 jilid ya, tergantung penulisnya ya. Ada yang panjang-panjang lebar sekali ya. Adapun yang kita pakai ini udah sarah yang paling ringkas. Karena saya belum menemukan ada sarah alfiyah yang lebih ringkas dari buku ini. Barangkali kalau nanti antum nemu ya kasih tahu, karena ada sarah yang lebih ringkas. Karena ini sudah pol, nggak ada yang ringkas lagi. Karena penjelasan di sarah ini rata-rata hanya sekedar menerjemah saja. Menerjemah syair ya, yang karena bentuknya tadi syair ya, kemudian diterjemah dengan bahasa Arab biasa yang bentuknya nasr. Gitu aja sebenarnya. Ya, tentunya nanti ada beberapa contoh-contoh ya, begitu. Kalau dari segi ringkas tulisan, Makudi ringkas. Cuma dari segi makna jauh Beda. lebih luas, ya, lebih berat dari ini. Lebih berat. Ya, ini memang untuk pemula ya sarahnya. Dan kalau kita bisa selesaikan nanti antum benar-benar bisa paham ya dari awal sampai akhir. Insya Allah baca kitab apapun dari sarah alfiyah bisa paham. Asal ininya paham ya, cara nerjemah baitnya paham ya, sarah-sarah ringkasnya paham, insya Allah sudah mencukupi. Ya, karena kita waktu sangat terbatas, makanya pakai yang kecil ini ya. Karena kalau yang besar ada ya, saya ada sarah juga, nanti bisa koleksi ya. Ini kelihatan nggak? Oh ya, dari Kelihatan ya. Ini dari Lusalik ya, ada 2 jilid ini ya. Tebal sekali tuh ya, tebal. Nah, ini sebenarnya saya paling suka kitab ini sebenarnya untuk kajian ya. Tapi sangat-sangat tebal, satu jilidnya tebal banget, ada 2 jilid ya. Ini khawatirnya nggak selesai-selesai ya gitu ya. Karena cuma sepekan sekali ya, makanya kita pakai yang ringkas-ringkas dulu lah. Dan sekali lagi ini belajar bahasa Arab ini bukan hanya di majelis ini saja ya. Antum silakan cari majelis-majelis yang lain ya. Kajian-kajian bahasa kan banyak ya.
baik online dan lain-lain lah. Nah, di sini ya sekedar untuk berbagi atau murojaah seperti itu. Tapi Silakan kemarin dilanjutkan. ini Ustadz ada sedikit faedah ya. Silakan. Ada Ustadz yang menceritakan bahwa Syekh Utsaimin itu nggak punya banyak kitab. Ya, Beliau punya kitab ringkas, tapi setiap ada faedah ditulis semua di situ dalam kitab yang kecil ya. itu. Jadi istilahnya kitab yang kecil itu kumpulan dari semua faedah kitab-kitab yang di perpustakaan. Makanya beliau nggak punya Betul, banyak, tapi semuanya tercakup di situ. betul. Makanya kalau bisa pun kalau ada kitabnya ya itu dicoret-coret. Dicoret-coret. Ya, Iya. dicoret-coret. Untuk proses belajar emang mau tidak mau kita harus banyak coret-coret. Apalagi kalau nanti kita sudah banyak membaca ya, itu pasti di setiap kitab itu pasti ada faedah. Bisa jadi antum merasa belum dapat faedah ya di 10 halaman pertama. Setelahnya mungkin ada faedah. Soalnya Ana baca beberapa syarah ya, baik yang Jurumiyah ataupun Alfiyah, di setiap kitab itu ada faedah-faedah unik yang tidak didapati di kitab yang lainnya. Entah itu terkait contoh atau terkait dengan beberapa lughah ya, itu suka ada lah gitu. Makanya kita jangan pernah berhenti ya untuk membaca ya, kita harus sering membaca, nanti ada tambahan-tambahan faedah yang lainnya. Silakan dilanjutkan. Apaan Ustadz, mohon diulangi itu terjemah yang bait kedua tabsutul badla buat menjadi Iya. terjemahannya. Watabsutul badla biwa'din munjazi itu ya membentangkan, meluaskan ya. Dan Alfiyah ini meluaskan pemberian, badal itu pemberian dengan janji yang dipenuhi. Maksudnya memang kondisi Alfiyah ini tadi yang sesuatu yang panjang bisa diungkapkan dan sesuatu yang ringkas, kan menghemat waktu. Ya, kaidah-kaidah yang panjang cukup diungkapkan dengan ringkas nanti di bait-bait beliau. Nah, kemudian memberikan meluaskan pemberian itu meskipun ringkasnya, tapi pemberian beliau di Alfiyah ini sangat luas dengan janji yang dipenuhi. Maksudnya benar-benar memang nyata dan ini sudah terbukti. Omongan beliau ini ya itu sudah terbukti bukan 100-200 tahun ya, sejak awal penulisan kitab Alfiyah sampai detik itu tuh menjadi buku nahwu nomor 1 ya. Apakah buku nahwu yang setara Alfiyah itu hanya ini saja? Tidak, banyak. Bahkan ini kan sebelumnya sudah ada Alfiyahnya Ibnu Mu'ti itu. Ya, sudah ada. Tapi tetap secara susunan, secara sistematika, ya, secara ringkas tapi makna luas, nah ini belum bisa terkalahkan. Sampai detik ini, itu kan pengakuan ulama ya, bukan setahun 2 tahun, ini udah berabad-abad. Ya, bahkan muridnya yang terkenal ya, murid yang beliau yang sangat terkenal itu Imam Nawawi rahimahullah. Nanti di salah satu baitnya beliau akan menyinggung ya tentang muridnya itu, walaupun tidak disebutkan namanya nanti di sebagian bait nanti. Ini murid beliau yang luar biasa kan, Imam Nawawi, seorang ahli fikih, ahli hadis dan juga pakar bahasa, yaitu Imam Nawawi ya, ma'ruf ya. Nah ini kalau muridnya saja sekeren itu ya, apalagi kan gurunya ya, Masya Allah. Kayak gitu. Silakan. Bisa Bismillah. dipahami ya Pak Saiful ya. Ini di sini ada Pak Saifulnya ada 2 ya di sini ya. Yang satunya Abu Ihsan. Kayaknya Iya, dipanggilnya Abu tiduran. Ihsan saja lah ya. Takut keliru. Ketukar. Silakan. Bismillah. Atlubul auna minallahil mu'ini fi nazmi alfi baitin. Aku memohon pertolongan kepada Allah yang maha penolong di dalam nazam 1000 bait. Ishtamalat ala maqasidan nahwi wa jumalihi. Yang terkandung di dalamnya tujuan-tujuan atau prinsip-prinsip nahwu dan juga jumlah-jumlahnya. Ya, Tuqarribu ba'idaha. wajumalihi ya bisa kita artikan dan bagian-bagian daripada ilmu nahwu. Ya, intinya adalah mengandung ya permasalahan-permasalahan ilmu nahwu secara luas begitu. Luas. Terus Tuqarribu ba'idaha bi'ibaratin mujizatin. Mendekatkan yang jauh darinya dengan ungkapan-ungkapan yang ringkas. ringkas. Wa tabsutul ata'a biwa'din najizin.
dan begitu juga meluaskan pemberian dengan janji yang telah terpenuhi. Ya, Nah, biwa'din najis. Najisin itu dengan janji yang dipenuhi, dengan janji yang memang tidak diingkari lah begitu ya intinya. bisa nggak di sini berarti mengisyaratkan bahwa beliau sebelumnya memang sudah tertulis itu bait-bait itu ya, makanya Iya, beliau menggunakan kata munjazi. betul. Nah, Betul. Emang kalau dilihat dari gaya bahasa yang ada di Muqaddimah ini, memang Alfiah itu sudah tertulis. uh, Terlepas apakah lewat coret-coretan beliau ataukah memang lewat apa namanya fidzihan ya dalam ingatan. nah, Karena banyak dari ulama dulu itu sudah membuat karya itu dihen dulu sebelum dicoret-coret gitu. Ya beda dengan kita ya, kalau kita mikirnya lama, udah gitu nulisnya susah juga. Nah, itu kan kalau kita ya. Nah, ulama dulu tidak demikian, bahkan perdebatan dengan syair itu udah biasa. Lah kita gimana coba? Nyusun syairnya aja udah susah. Ya gitu. Mau debat sama syair secara spontan. Nah, makanya Masya Allah di sini optimisme beliau juga luar biasa sebenarnya. PD-nya, percaya dirinya luar biasa kan. Watab sutul badla biwa'din munjazi itu percaya diri yang luar biasa. Tapi beliau bukan subjektif ya. Beliau tetap objektif karena apa? Beliau ini seorang pakar yang sudah menggeluti berbagai karya yang sebelumnya atau karya-karya rekannya di masanya. Ya memang belum ada yang seajaib karya beliau sendiri. Begitu. Walaupun di Muqaddimah nanti kita akan baca ya meskipun beliau mengatakan lebih unggul dari Alfiyahnya Ibnu Mu'ti, tapi beliau tetap menghormati Ibnu Mu'ti karena sebagai perintis Alfiyah. Perintis bait-bait Nahu dalam 1000 itu adalah Ibnu Mu'ti. Lanjutkan. wa taqtadi ridwan bighairi sukhtin, dan dia berharap keridoan tanpa adanya kemurkaan. Tak tadi ini kembali ke Ridwan bi ghairi sukhti itu nah, jadi Alfiyah ini nah, yaitu pakai tak di situ ya. Wa nah, taqtadi dan alfi itu menuntut ridho ya bi ghairi sukhtin. Bi ghairi sukhti. Jadi menuntut ridho tanpa murka, tanpa marah, tanpa murka. Karena keadaan alfiyah tadi yang istimewa tadi yaitu menuntut keriduan dari kita ya tanpa kemurkaan. Ini juga adab ya, adab dari kita sebagai pembaca atau penuntut ilmu kepada gurunya itu harus ada sikap ini. Ridho ya nggak murka meskipun guru mungkin ada kekurangan ya atau guru kadang nyebelin dan yang lain-lain begitu ya. Tetap harus ada keridhoan dari kita sebagai murid dan ini juga sebagai pembaca itu juga demikian. Karena memang nanti di Alfia ini itu banyak ungkapan-ungkapan yang terkesannya rumit ya. Rumit tapi karena memang beliau prinsipnya tadi kan ingin mendekatkan sesuatu yang jauh dengan lafaz yang ringkas. Konsekuensinya memang agak rumit pada awalnya, tapi setelah dijelaskan itu mudah. Nah, setelah sudah faham matan Alfia, nanti buat murojaah kita nggak perlu baca sarahnya. Ketika baca bait-bait Alfia itu sudah faham intisari maknanya karena pernah dipelajari secara luas. Nah, keunggulannya nanti ketika di bab murojaah tadi. Bayangkan kalau kita murojaah harus 6 jilid ya. Misalkan nanti kita pelajari ini dengan sarah yang luas sampai 6 jilid misalkan, udah gitu murojaah harus 6 jilid juga kan berat. Ya walaupun tentu penting juga murojaah sebanyak itu, tapi kan kalau tiap hari harus baca sebanyak itu ya kita mungkin agak berat. Nah, tapi kalau matanya saja kan cuma 1000, antum nggak hafal pun bisa baca 1000 ya, kitabnya cuma sering kesini toh. Nah, kan ringan. Ringan tapi ini kaidahnya sudah lengkap banget. Asal tadi paham kan ya. Nah, konsekuensinya ada yang rumit-rumit sedikit. Tapi nggak apa-apa. Lanjutkan. Faiqatan Alfiyat Ibni Mu'ti, mengungguli Alfiyahnya Ibni Mu'ti. Mu'ti ya. Terus Tatlubul hukma biradha 'alaiha wa 'ala nazimiha bila sukhtin wa ghadabin. Alfiyah ini berharap keridoan padanya dan juga kepada penulisnya tanpa adanya kemurkaan maupun marah. Fil halillati faqat alfiyata Zainuddin Abi Zakaria Yahya ibn Mu'ti Az-Zawawi. Dengan keadaannya yaitu yang dia mengungguli Alfiyah milik dari Zainuddin Abi Zakaria Yahya bin Mu'ti Az-Zawawi. ya ini alfiyahnya yang sebelum Ibnu Malik ya. Jadi sebelum Ibnu Malik itu sudah ada alfiyah ya. Sudah ada alfiyah dalam ilmu nahwu. Cuma beliau
ketika membaca Alfiyahnya Ibnu Mu'ti ya, beliau melihat ada kekurangan lah sana sini begitu ya. Nah, beliau menyempurnakan dengan Alfiyah beliau dan beliau pede mengatakan fa'iqatan Alfiyah Ibnu Mu'ti. Pedenya di sini bukan subjektif ya, emang sudah dikaji secara objektif. Cuma meskipun percaya diri beliau sangat tinggi, beliau tetap menghormati pendahulunya di bait yang setelahnya. Silakan dibaca lagi. Wa manzumatuhu masyhuratun tadullu ala tamakkunihi wa husni qarihatihi. Dan manzumahnya yang terkenal menunjukkan akan tamakkun kaifa. Dan mandumah beliau ini ya masyhurah yang sangat terkenal ya, yang menunjukkan ala tamakkunihi, yaitu kemungkinan Kemapanan beliau gitu ya. Tamakkun itu kepakaran, mungkin ya, kokoh ya, wa husni qarihati, dan bagusnya bakat beliau dalam menyusun mandumahnya. Nah, ini memang kita tidak pungkiri ya, mandumah dari Ibnu Mu'ti ya bukan buruk ya, karena itu jadi cikal bakal adanya mandumahnya Alfiyah Ibnu Malik ini sebagai pendahulu. Ya, makanya yang namanya keunggulan itu ya bukan berarti kita nggak ada jasa dari guru-guru kita ya, atau dari buku-buku dari para ulama yang lainnya ya, karena pendatang yang baru tetap mereka punya hutang ya, hutang jasa kepada pendatang-pendatang yang sebelumnya. Itu udah lumrah ya, orang baru ya pasti punya hutang jasa kepada orang-orang yang lama yang diambil faedahnya. Nah, demikian pula ini masalah Alfiyah, penulisan Alfiyah Ibnu Malik. Meskipun ternyata yang bertahan sampai detik ini dikaji oleh umumnya penuntut ilmu ya tetap Alfiyahnya Ibnu Malik. Dan tidak ada ungkapan ketika disebut dengan Alfiyah kecuali langsung tertuju kepada Alfiyahnya Ibnu Malik. Seperti Riyadhus Shalihin ya, kita kan langsung tertuju pada karyanya Imam Nawawi. Al-Muwatta itu dulu banyak sekali karya-karya dengan judul Al-Muwatta. Tapi kalau disebut Al-Muwatta pasti karya Imam Malik. Begitu. Nah, ini menunjukkan penerimaan yang sangat bagus ya di tengah-tengah umat dan sebagai tanda keberkahan daripada Alfiyahnya Ibnu Malik. Sebagaimana keberkahan dari kitab Jurumiyah. Ya, kitab Jurumiyah juga sama. Ya, meskipun ringkas ya, hanya sekitar 10 halaman, tapi itu kitabnya Masya Allah ya, mabruk ya, diberkahi banyak orang yang make ya, dan tidak dikatakan penuntut ilmu kecuali pernah ya melewati kitab Jurumiyah. Ya. Lanjutkan. Wasuhtu bidhammis sin wa iskanul kha. Dan suhtu dengan mendomah sin dan juga mensukunkan kha. Wa bi fathihima ataupun menfathah keduanya. Ini as-sakhatu. Wa kadzalika al-wuldu wal kuflu wal urbu wal ujmu wal bukhlu. Nah, ya ini sukhat ya, itu kadang diistilahkan dengan sakhab ya. Jadi bisa domasin atau dengan mendomah bidhamisin wa iskanil kha ya, mendomah huruf sinnya kemudian mensukun huruf kha menjadi suhtun ya, atau dengan memfathah keduanya jadi sakhab. Wa kadzalikal wuld ya, wuldu ini bisa dibaca apa? Walad kan. Kemudian wal kuflu jadi apa? Kofal. Fathah dua-duanya. Wal urbu ya, Arab. Ini Arab yang sering kita pakai. Wal ujmu ya, ajam. Kemudian wal bukhlu bisa bakhal. Ini dua bahasa ya, dua-duanya boleh dipakai ya, boleh dipakai. Terus wahwa bisabkin haizun tafdilah, dan dia dengan terdahulunya dia berhak ya, untuk mendapatkan keutamaan. Betul. Wahwa bisabkin haisun tafdila. Ya, wahwa bisabkin. Bi-nya itu bahasa babiyah ya, dengan sebab. Dengan sebab terdahulu ya, dengan sebab mendahului ya, yaitu Ibnu Mu'ti dengan sebab mendahului menyusun Alfiyah, haisun tafdila. Beliau berhak ya, layak untuk mendapatkan apa? Keutamaan. Ya, pengunggulan ya. Karena tadi senior yang faidahnya diambil oleh dalam penyusunan Alfiyahnya Ibnu Malik. Begitu. Jadi kita juga sering ya, seorang murid itu karya tulisnya lebih bagus dari gurunya. Itu banyak. Atau muridnya lebih
mapan mungkin ya dari sisi keilmuannya itu juga banyak. Udah biasa begitu ya. Jadi gurunya kalah mapan, kalah bagus karyanya itu udah biasa. Tetapi meskipun demikian seorang murid tetap seorang murid yang dia harus ingat yang jangan lupa kacang apa? Jangan lupa kulit lupa kacang ya kan begitu ya. Jadi harus ingat dari jasa-jasa guru kita. Ya karena memang realita ini kita bicara realita ya. Banyak murid lebih hebat dari gurunya Pak. Itu bukan bukan rahasia lagi lah ya, bukan rahasia lagi ya. Berapa guru-guru Imam Syafi'i kan banyak sekali ya. Banyak, tapi kan Imam Syafi'i nyata mengalahkan guru-guru beliau lah. Walaupun ya anggaplah dengan Imam Malik kalau mau ya dianggap Imam Syafi'i di bawahnya ya wajar itu murid ya. Tapi kita pun tidak akan pernah mengatakan beliau di bawah keilmuan Imam Malik. Bahkan lebih banyak yang mengunggulkan keilmuan Imam Syafi'i karena beliau menguasai ilmu hadis, kemudian fikihnya juga perpaduan dari fikih Abu Hanifah ya, mazhab Imam Abu Hanifah yang digabungkan dengan mazhab Imam Malik sehingga muncul mazhab yang beliau yang lebih kuat sebenarnya dari mazhab-mazhab yang sebelumnya begitu. Dan ya sampai detik ini ya banyak ya murid-murid yang memang lebih bagus dari gurunya ya, tapi tidak boleh apa sembrono ya, apa namanya sombong ya ke gurunya nggak boleh gitu. Lanjutkan. Mustaujibun sana'iyal jamilah. Maka dia berhak untuk mendapatkan pujian yang bagus, yang baik. Nah, Mustaujibun sana'il jamila, yaitu mustaujib itu maknanya kan artinya apa? Mengharuskan, mewajibkan. Mustaujibun ya dengan sebab tadi itu ya, itu mustaujibun sana'il jamila, mengharuskan pujian baikku ya kepada beliau. Sana ya. Harus ini karena apa? Ya jasa dari Ibnu Mu'ti, muncullah alfiyahnya Ibnu Malik yang sampai sekarang. Jadi tidak disebutkannya misalkan ya orang lupa lah anggaplah nggak mengingat lagi tentang Ibnu Mu'ti, lupa tentang karya beliau ya Ibnu Mu'ti, tapi jangan pernah lupa di dalam alfiyahnya Ibnu Malik itu terdapat jasanya Ibnu Mu'ti yang itu beliau insya Allah pahalanya mengalir walaupun karya beliau katakanlah sudah tenggelam begitu ya, sudah tenggelam, tapi tetap Ibnu Mu'ti punya jasa yang besar dalam alfiyah ini. Itu yang ini faedah yang sering kita lupakan juga, yang sering kali kita itu merasa kita hebat misalkan ya gitu ya. Itu karena ya kehebatan kita gitu ya. Rajinnya kita dan seterusnya, akhirnya kita ngalahin guru kita, kemudian kita lupa diri. Nah, ini yang kita apa namanya di sini ada satu pendidikan adab yang sangat luar biasa agar kita selalu ya menghormati ya orang-orang yang telah memberikan jasa atau faidah kepada kita. Lanjutkan wahwa dan dia Ibnu Mu'ti atau Ibnu Mu'ti bisa sabqihi wa taqaddumihi yajuzu at-tafdilu. Dikarenakan dia lebih dahulu maka dia berhak untuk mendapatkan keutamaan. Wa yastahiqqu tsana'al jamila alaihi. Dan juga berhak untuk mendapatkan pujian yang baik atasnya padanya. Betul. Terus bawahnya tanggung. Wal haqiqah dan kenyataannya annal fadla lil afdali taqaddam au ta'akhkhar. Karena sesungguhnya keutamaan itu ya memang untuk yang utama, baik dia terdahulu ataupun yang akhir. Ya, di sini ada satu rumusan ya, satu rumusan penting ya dari pensyarah ya, hafizahullah. Wal haqiqah anal fadla lil afdali. Ya, jadi secara hakikat itu bahwasanya keutamaan itu ya kepada yang lebih utama. Lil afdal. Ini menggunakan isim tafdil ya. Taqaddama atau ta'akhir. Baik itu lebih dulu ataupun apa? Belakangan. Jadi maksud beliau ini masalah keutamaan itu nggak harus itu ada selalu di depan gitu munculnya. Bisa jadi apa di belakang. Nah dari sini makanya kita nggak akan bicara soal senioritas dan junioritas. Maksudnya senior dan junior atau yang kalau istilah kita ngaji lama atau ngaji sebentar ya, tua atau muda enggak. Tapi yang dilihat nanti adalah mana yang lebih utama, mana yang lebih memiliki keutamaan. Ya kan ini realita ya, realita misalkan orang belajar 10 tahun. Kalau ternyata faedahnya banyak yang 1 tahun kan tetap kita katakan apa? Yang 1 tahun apa? Lebih afdol kan?
lebih utama, kan begitu. Nah, ini yang ditekankan oleh beliau di sini ini. Jadi masalah fadl itu ya tidak dilihat dari siapa yang dulu begitu ya, tapi dilihat dari hasilnya tadi begitu. Kamakil ya sebagaimana dikatakan dalam sebuah syair ya, silakan Syair. dibaca. At-tallu qad yabdu amama al-wabli wal fadlu lil wabili la lit-talli. Ya, Gerimis telah terkadang mendahului hujan. Akan ya, tetapi keutamaan tetap ada pada hujan, bukan pada gerimis. ya. Jadi atol itu hujan rintik-rintik ya, gerimis. Itu kan terkadang yabdu tampak ya di depan apa? Hujan yang deras. Hujan. Maksudnya muncul gerimis dulu baru hujan deras. Nah, padahal apa? Fadl itu bagi si wabil, bagi si apa? Hujan deras, bukan bagi si tol yang gerimis. Kan yang manfaatnya lebih besar bukan gerimis ya, tapi apa? Hujannya. Hujannya Hujan. lebih manfaat daripada gerimis. Meskipun datangnya itu tol dulu, baru wabel, tapi ternyata wabel yang belakangan lebih utama. Nah, ini syair ini memang untuk memberikan pelajaran kepada kita, intinya adalah keutamaan itu bukan dilihat dari senioritas ataupun junioritas. Ya, bukan siapa yang lebih dulu, tapi lihat kualitasnya, gitu. Bisa dipahami ya. Terus satu bait lagi. Allahu yaqdi bihibatin wafirah. Dan semoga Allah memberikan dengan pemberian yang besar. Wallahu yaqdi, semoga Allah menetapkan Menetapkan pemberian-pemberian yang wafirah, yang melimpah. Ya, untukku dan li terus walahu fi darajatil akhirah. Bagiku dan baginya di derajat akhirah. nah ya, di sini jelas ya beliau meminta kepada Allah agar Allah memberikan karunia ya yang melimpah ya untukku, yaitu untuk Ibnu Malik, dan untuknya yaitu untuk Ibnu Mu'ti ya di derajat-derajat akhirat, yaitu agar Allah memberikan derajat yang tinggi nanti di akhirat. Ini doa dari Ibnu Malik di Muqaddimah ini ya, agar beliau ya mendapatkan tadi karunia dari Allah yang tinggi nanti di akhirat. Yang beliau cari ya dengan penulisan ini bukan dunia ya, tapi yang dicari adalah nanti keridhaan Allah ya, pahala di akhirat nanti, derajat yang tinggi. Dan kita harus akui penerimaan alfiyah ya, dan tidaklah seseorang menjadi ulama pasti pernah melewati yang namanya alfiyah Ibnu Malik. Mau ulama hadis, ulama fikih, ulama tafsir ya, pasti melewati yang namanya alfiyah Ibnu Malik. Ya, walaupun ini bukan satu keharusan ya, karena ada kitab lain yang bisa dipelajari, tapi umumnya demikian. Para ulama mereka tidak mau kalau sampai nggak mempelajari alfiyah sama sekali. Ya, walaupun kitab-kitab yang lain ada yang selevel, seperti kalau yang kitab modern ada Jami'ud Durus ya, itu juga sebenarnya selevel juga ya. Tetapi ya tetap kalau belum mencicipi alfiyah ya belum merasa puas. Dan para ulama diantaranya Syekh Abdullah Al-Fauzan ya, penulis Dalilus Salik tadi Syarah Alfiyah, itu di sebuah videonya ya, ada di YouTube ya, itu memberikan nasihat kepada kita ya, para penuntut ilmu ya, nahwu itu minimal ya sampai alfiyah ini. Ya, dimulai dari yang paling dasar yaitu jurumiyah. Jurumiyah kemudian sampai ke alfiyah ini. Ya, kalau kita mungkin waktu sangat-sangat terbatas ya, bisa jurumiyah, kemudian setelahnya Qatrun Nada karya Ibnu Hisham, baru ke Alfiyah Ibnu Malik. Insya Allah 3 kitab ini sudah mencukupi lah ya. Nanti setelahnya bisa terus membaca buku-buku yang lainnya. Lanjutkan. Wallahu yahkumu bi'ataya wa minahin katsirah li wa lahu fi manazilil jannati fil akhirah. Dan Iya. semoga Allah menetapkan dengan pemberian dan juga Pemberian-pemberian dan kenikmatan karunia yang banyak. untukku dan untuknya di manazil tempat-tempat al-jannah di surga fil akhirah di akhirat. Ya. Wa bada'a bi nafsi fid du'a, dan memulai dengan dirinya di dalam doa. Betul. Di annahul asal, karena kan dia adalah yang utama asalnya. Ya, hukum Wala asal. wala itharun fid din, dan tidak Wala ada isar fid dini. wala ithara fid din, dan tidak ada mendahulukan orang lain dalam perkara agama. Agama. Ya. Wali wurudil athari fi dzalika, dan juga
dikarenakan adanya athar-athar di Iya, dalam dalam hal hal tersebut. tersebut. Iya, Nah, beliau di sini membahas ya pensyarah di sini hafizahullah membahas tentang kenapa Ibnu Malik itu ya Tidak mendoakan orang mengatakan lain. li walahu, untukku dan untuknya. Jadi bukan untuknya dan untukku. Doanya apa? Minta hibat wafirah untukku dulu baru untuknya. Itu karena apa? Terkait dengan perkara agama itu nggak ada ithar. Wala ithar fitin. Tidak ada ithar, tidak ada mengutamakan orang lain dalam masalah agama. Ya, makanya jangan sampai ini ya yang ngezoom juga gini ya. Saya nggak usah ngezoom, antum saja, saya kasih biayanya saja misalkan gitu ya. Saya belikan pulsanya saja, antum saja yang ngezoom. Oh nggak bisa, itu keliru. Karena tidak ada ithar dalam masalah agama. Jadi harus dianya, ya dia yang nomor satu begitu. Ini terkait dengan banyak hal ya, termasuk dalam masalah doa ini kan begitu. Memulai doa juga untuk dirinya, begitu ya. Ini pelajaran buat kita agar kita nggak mendahulukan orang lain yang terkait dengan masalah agama. Ya, apa saja yang masuk dalam bagian masalah agama, kita dahulukan diri kita. Jadi berusaha untuk menjadi yang terdepan lah begitu. Ya, termasuk baca juga ini ya. Kalau baca bisa dia sudah siap-siap di rumah, baca yang nomor satu pokoknya, kalahkan yang lain. fastabiqul khairat. Begitu ya maksudnya ya. Tapi ya sekali lagi dipersiapkan ya ini membaca tapi dipersiapkan dulu di rumah, bukunya sekali lagi dipersiapkan ya, masih ya ada waktu 1 pekan lagi ya untuk mempersiapkan. Insya Allah kalau sudah dibaca-baca ya akan semakin mudah. Apalagi kalau sudah setor bacaan, sudah membaca keliru ada kritik, insya Allah nanti akan lebih mudah lagi ya. Karena memang belajar perlu ada kritik-kritik, kekeliruan nanti dibetulkan atau keceletot ya. Salah ucap ya nanti bisa dibetulkan. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Kita cukupkan. Ini wajahnya nggak ada yang nampilin wajah ya. Tiduran jangan-jangan. Aman Ustaz. Anda nggak bisa keluar kameranya Ustaz. Oh Itu iya. ada Abu Ihsan tuh. Nih, Abu Adia nggak ada kamera. Nah Ustaz nggak Udah keluar. kekunci kali ya. Ya, Iya, nggak apa-apa. Elan sananya. Usahakan nanti setor wajah ya. Biar kelihatan, mas takutnya lagi tidur ini. Udah suara dimatiin, video dimatiin. Biar kalau ketemu di jalan bisa negor. Ini udah selesai ya. Pak Deden ini keluar wajahnya. Pada keluar ini udah selesai ya. Nggak apa-apa, keluar semua lah. Udah, yang penting nggak tidur lah. Ada Pauzi Ustaz. Wah, ada Fauzi, Masya Allah, fil Yaman. Wah, ada kurma ya. Ada kurma atau apa itu Fauzi? Rutop. Rooftop ini. Aman Ustaz, telat Ustaz. Lah, bahasa Masya Allah, Arabi al-an. Siapa ini, ada yang baru ya? Siapa yang memperkenalkan diri ya? Ada yang baru nggak? Ana nggak kenal. Sambil siapa, dari mana ini? Silakan memperkenalkan diri. Posisi di mana? Tadi udah di pertama Ustaz. Tadi ya? Iya. Citurupan ya? Nah, Masih mondok atau di mana? Kerja Ustaz. Anak kerja Ustaz Oh, di mana? di perusahaan Garut? IT Ustaz. Ya, WFH Ustaz, dari rumah kerja programmer. Oh iya ya. Masya Allah, Masya Allah. Wah, Pernah nanti mondok di mana? Dulu di Bandung sama senior-senior di ITB sih Ustaz, tapi nggak pernah Oh mondok. gitu. Insya Allah. Bisa baca kitab antum. Alhamdulillah Ustaz. Tapi nggak mondok ya? Atau di Persis? Pernah di Persis? Nggak pernah Ustaz. Oh enggak. Insya Allah. Dulu di Bandung di mana belajarnya? Banyak sih Ustaz, ada di Imam Malik, terus sama senior-senior di ITB sih Ustaz. Oh iya, tuh ya. Tuh yang nggak mondok tuh bisa tuh. Antum-antum juga bisa insya Allah. Bisa belajar. Ya. Ada pertanyaan nggak ini? Nggak ada, ditutup aja. Sudah malam. Waktunya ya kurang lebih 1 jam ya. Kadang berlebih sedikit ya tidak masalah lah. Tidur ya biasa tengah malam juga ya. Nyantri kan tengah malam.
Tamam. Cukup, silakan ditutup Abu Ahmad, tafadhal. Baik, nasykurukum jami'an bihudurikum wa khususan ila Ustaz. Jazakumullahu khairan. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.